Dia bilang dia bekerja sebagai love scammer. Jadi kamu harus minta sama perempuan-perempuan tersebut uang sesuai dengan perintah saya. Rumah saya udah kejual semua untuk paket ini, kenapa nggak datang-datang? Ya ikhlas, dia nggak marah, tapi dia bilang saya tidur sampai di rumah. Oh ini kali karmanya. Sampai sekarang kalau ingat ada rasa bersalah yang gede banget sih. Terus data-data ini siapa yang cari dan dapat dari mana? Data-data ini, data korban ini. Kita fight dulu sampai dia bilang kamu nggak boleh makan kalau nggak call. Pokoknya nggak ada jam makan untuk kamu. Mama cari uangnya nggak halal. Aku cari uangnya nggak halal. Cuma mama aku nggak tahu pekerjaannya apa sampai detik ini. Setiap pagi kita kayak orang yang nggak punya hati. Call sebanyak-banyaknya dapat uang. Setiap malam selalu menangis. Ya Allah lindungi. Kalau sampai ketahuan sama keluarga aku bekerja begini, aku lompat dari balkon. Selamat datang ke GPS Media. Hari ini kita ada sama narasumbernya baru dan luar biasa. Boleh mungkin kenalin dulu? Nama saya Mila, umur saya 37 tahun. Dari asli? Jakarta. Jakarta. Hari ini Mila bawa cita-cita apa nih? Ada sesuatu ungkapan kesalahan. Yang gak bisa tahan. Jadi coba kita mulai dari awal. Dari awal Awalnya. ya. Nah, jadi aku tuh pernah salah mister. Jadi di awal itu karena ada masalah di dalam rumah tangga. Waktu itu aku awalnya bekerja jadi contact center, customer service di tour and travel. Perusahaan. Lalu karena ada masalah dengan suami pada saat itu, suamiku berhutang, pinjol. Masalah keuangan. Iya, pinjol. keuangan ya. Akhirnya iseng-iseng aku main dating apps. Oke. Dating apps. Lalu berkenalan dengan orang luar negeri. Sebenarnya basic bahasa Inggris aku udah biasa, sudah bisa. Habis itu ketemulah dengan satu pria. Itu dari Nigeria. Kita berkenalan. Pada saat itu dia bilang bahwa dia tinggal di Indonesia, di Jakarta. Oke. Dan dia minta kita bertemu. Hanya di waktu pertama kali dia minta kita bertemu, aku sedang bekerja. Jadi aku bilang, oh nggak bisa, nanti aja, kapan-kapan. Dan sedang bicara sama teman, lagi curhat gitu. Ini gimana ya, pusing karena suamiku ditagih hutang pinjol terus. Terus teman aku bilang, kan kemarin lu ketemu sama chatting sama orang luar negeri tuh katanya kan disuruh datang, coba siapa tahu dapat uang dari situ kan gitu. Nah akhirnya aku coba chat lagi. Pada saat itu dia bilang, iya datang saja ke apartemen saya gitu, tapi kamu mau bantu saya nggak, karena saya butuh uang. Pada saat itu aku open butuh uang. Berapa banyak? Nggak banyak, nggak sampai jutaan, aku bilang gitu. Kata dia, oke, kamu datang aja, don't worry, aku akan bantu kalau aku mampu, kata dia. Bahasa Indonesianya ya, tapi dia menggunakan English. Akhirnya aku bilang sama teman, nanti pulang kantor antar saya ya, kemana, ke apartemen ini gitu. Oke, nanti kalau dapat uang kamu aku bayar bensinnya gitu, aku jajanin gitu kan. Ya oke, ayo kita datanglah kita berdua nih pulang kerja. Pada saat itu karena aku baru pertama kali lihat orang kulit itu di depan, di depan muka, kaget karena astaga tinggi gitu kan, besar, terus mengkilat gitu, agak takut. Akhirnya datanglah ke unitnya mereka, mereka mempersilahkan masuk, kita duduk, dia tutup pintu unit, lalu tiba-tiba dia buka baju, dia cuma pakai boxer. I think before dia cuma sendiri gitu mister, stay-nya. Ternyata ada temannya datang 2 orang dengan boxer dan telanjang dada. Kita shock karena kulturnya kita beda. Kalau ada tamu begitu kita takut gitu.
Di pertama kali ketemu dia, aku bilang, hei, kenapa kamu telanjang? Aku nggak mau. Buka pintu, buka, aku mau pulang. What's going on? Iya, worry. Karena kita pikirnya, jangan kita mau diperkosa atau apa gitu. Akhirnya dia dengan bingung, muka bingung, hey, what happened? Kata dia gitu. Enggak, buka, saya nggak mau, gitu. Akhirnya dia buka, kita berdua lari sampai lift. Kabur. Tapi dikejar sama dia, Mister. Hey, wait, ini uang kamu yang kamu minta, ini transportnya. Dikasih berapa? 500.000. Oh, lumayan. Pada saat itu di lift aku sama temen lihat-lihatan. Ternyata dia baik. Terus kenapa kita suuzon, salah sangka. Ternyata dia orang baik. Jadi kesan pertama yang mereka berikan adalah mereka baik, mereka tulus. Setelah itu kita pulang. Lalu besoknya dia masih chat aku. Aku pikir dia sudah kecewa, nggak mau lagi chat gitu. Karena kan kemarin kita kabur, tapi dia masih mau kasih uang. Aku pikir mungkin dia marah kali, nggak mau lagi chat aku gitu. Ternyata dia masih chat. Kamu bisa ke apartemen lagi gitu. Terus aku bilang, ya sudah nanti saja pas libur kerja. Sabtu akhirnya kita datang. Nggak taunya itu apartemen sudah dibersihkan rapih, jadi kita nggak takut lagi kayak awal, karena yang awal tuh berantakan terus agak bau-bau masakan yang kurang pas di hidup. Akhirnya dirapikan sama dia, habis itu duduk baru kita ngobrol. Oke. Mila ada apa, kata dia gitu, ada masalah apa? Aku cerita gini, masalahnya gini. Lalu dia lihat-lihatan sama temannya, tapi dia bilang ini broda, ini saudara, kata dia. Ya sudah, lihat-lihatan. Memang kamu kerja di mana? Saya kerja di perusahaan tour and travel. Jadi biasa bicara dengan customer. Iya, oke. Nanti kita bicarakan lagi ya. Gitu. Kalau memang kamu butuh uang, kerja saja dengan kami. Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang ya nanti dulu karena aku masih ada kontrak di perusahaan ini. Lalu aku nggak kasih jawaban pada saat itu, tidak. Nah one day teman aku ternyata ada problem di perusahaan, lalu dipecatlah dengan atasan. Karena kita berdua-dua terus, akhirnya aku bilang kalau dia dipecat aku resign. Karena aku nggak punya teman untuk berangkat. Karena dia yang bawa motor, Mister. Oke, pada saat itu akhirnya temanku bilanglah sama aku, ya sudah aku ambil pekerjaan itu aja. Karena ternyata mereka itu berteman juga bertiga. Ada satu temannya suka sama teman aku, satunya sama aku gitu. Ya udah dia minta duluan pekerjaan itu. Saya nganggur dulu, Mister. Maksudnya, yaudahlah saya di rumah aja dulu. Karena masih worry pekerjaannya apa gitu. Akhirnya temanku bilang gini, Mil, kamu nggak mau ikut join? Emang pekerjaannya apa? Telepon biasa kayak kerjaan kita. Telepon siapa? Nasabah, customer. Dia sempat diam dulu. Dia tidak mau bicara. Akhirnya dia sudah berjalan, tapi saya lihat kok uangnya banyak gitu. Setiap dia pulang kerja selalu traktir saya. Ke mall, makan, ke restoran tanpa pikir habis berapa. Pokoknya hari ini kita jalan, hari ini kita habisin. Orang kaya? Besok enggak, itu karena bekerja sama dengan mereka awalnya. Besoknya begitu. Setiap saya tanya, uangnya, gajinya berapa? Memangnya gajinya harian? Nah dia, nanti lu tahu sendiri gitu. Oh ya udah. One day aku bilang, oke, ini gue udah mentok, gue butuh uang. Jadi aku bilang, oke, aku mau join deh. Teman aku bilang ya sudah kalau emang mau join kamu gabung aja sama salah satunya karena saya udah pegangan orang ini. Kalau kamu sama yang ini aja. Oh ya sudah, join lah. Lalu setelah dikasih tahu, dia bilang please keep silent untuk pekerjaan ini. Kamu jangan bicara dengan siapapun karena kita akan melakukan pekerjaan menelpon wanita untuk apa?
kamu bertindak sebagai kargo, mereka bilang customer service tapi dari perusahaan kargo. Oke, memangnya dia beli apa, pengiriman apa? Itu temanku tidak memberitahukan aku secara gamblang bahwa ini pekerjaannya ini, enggak, dia cuma bilang kargo, mil kargo. Ya sudah, aku pikir oke, memang kamu punya kargo, iya, karena kita biasa bicara dengan customer. Ya aku bilang, memang kargonya apa namanya, mana kantornya? Ya, terus dia bilang, sudah kamu jangan banyak bicara, ini kargonya namanya ini, kamu bicara dengan ini deh. Dia kasih satu nomor telepon wanita yang sudah lama bekerja, wanita Indonesia. Jadi kamu telepon dia aja, nanti dia yang ajarin kamu. Langsung saya telepon, ini kargonya kargo apa? Gitu. Udah kamu ikutin aja perintahnya. Bilang aja kalau ini nanti ada paket, lalu ada pembayaran, bil 1, bil 2, bil 3, seterusnya. Selama mereka masih bayar, selama itu kamu gak boleh stop untuk memberikan bil. Akhirnya ada pekerjaan yang datang. Saya dikasih tuh nama korban. Saya bilang, saya telepon pada saat itu. Bu, ini ada pembayaran apa? Bea cukai. Karena dapat skripnya begitu dari yang ngajarin saya. Bea cukai, oh misternya udah kirim ya Mbak? Iya, ada uangnya. Uang apa ya Bu? Loh kan misternya bilang ada uang. Oh gitu. Akhirnya tunggu sebentar, saya tanya misternya ya, karena kan nggak tahu berapa uangnya, gini. Akhirnya saya pertama kali saya matikan, saya bilang ini pekerjaannya Apa? Udah mulai curiga. Udah mulai curiga. Dia bilang, kamu ikuti, kamu lihati, saya bekerja seperti ini. Apa itu? Dia bilang dia bekerja sebagai love scammer. Baru open. Love scammer. Jadi kamu harus minta sama perempuan-perempuan tersebut uang sesuai dengan perintah saya. Dikasihlah tugas, mintalah bil 1. Bil 1-nya itu range-nya rata-rata antara 5 sampai 8 juta rupiah. Pertama kali itu bil 1 bilangnya apa? Ibu dapat paket, isinya ada perhiasan, ada sepatu, tas, sama uangnya 20.000 US dollar dari Mr. Jack contoh ya. Oke, Jonathan. Akhirnya oke, jadi aku telepon, Ibu ini dari kargo. Iya Mbak, ini ada paket, ada perhiasan, sepatu, ada uangnya ya Mbak, ada 20.000 US dollar. Oh gitu, tapi Ibu harus bayar bea cukai. Lalu si korbannya, oh iya udah dikasih tahu misternya, bayar berapa Mbak? 8 juta Ibu. Oh iya, kirim kemana? Nanti saya kasih nomor rekeningnya ya Bu, saya SMS-in. Karena kita nggak pakai handphone Android, kita pakai handphone Nokia yang zaman lama. Akhirnya sudah tutup, ya udah Mbak saya tunggu tutup. Lalu saya bilang sama itu orang, ini dia minta nomor rekening, dia kasih nomor rekening. Kalau aku nggak tahu tentang masalah nomor rekening atau dia bayarnya kemana, tugasku hanya call. Jadi dari satu telepon itu cuman transaksi dan close dealnya udah. Nanti ada yang finance, ada yang finance, urusin rekening, ada yang ambil uangnya, ada yang antar uangnya. Jadi pure kalau aku cuma call, meyakinkan bahwa ini memang ada close deal. Lalu sudah dia bayar 8 juta misalnya contoh ya. Selang 1 jam mereka akan tekan saya lagi, minta bil kedua di hari yang sama. Enggak besok, enggak nanti, enggak. Dari situ gemeteran. Pertama kali melakukan hal itu, I think like something wrong. Yeah. Orang sudah ngeluarin 8 juta, kenapa kamu harus minta lagi? Ini Indonesia, maksudnya uangnya seberapa banyak ibu-ibu itu, gitu kan? Itu beberapa kali kalau mereka tekan saya untuk minta lagi, kita fight dulu.
kita berantem dulu karena di sini melawan. Sesuatu itu kagak cocok ya. Aku pikir gini, udah dapat uang segitu, kenapa minta lagi? Sudah cukup. Kita fight dulu sampai dia bilang kamu nggak boleh makan kalau nggak call. Pokoknya nggak ada jam makan untuk kamu. Aku sampai kadang nangis untuk makan aja tuh, bertengkar dengan batin sendiri gitu. Karena nggak tega, akhirnya minta bill kedua itu range-nya antara 15 juta sampai 25 juta Naik level. naik. Kita bilangnya itu untuk sertifikat anti money laundry. Itu step kedua. Lalu nanti kalau mereka masih punya uang, mereka bilang oke, kirim ke rekening yang tadi ya mbak. Iya bu. Itu selang paling cuma 1 atau 2 jam mereka keluar lagi uang. Pas bill ketiga dia agak low karena tadi sudah 25 juta contoh. Bill ketiga dia akan kasih sekitar 8 atau 12 juta. Jadi low lagi. Pertama segini, nanti tinggi, nanti low lagi. Sistemnya kayak gitu. Nanti bilangnya itu buat clearance. Apa sih? Clearance. Clearance. Biar kita selesaikan prosedurnya. Gitu. Ya, dia bilang clearance. Oke, nanti aku telepon lagi itu selang 3 jam. Misalnya tadi pagi sudah dapat 8 juta, siang sudah dapat 25 juta, sorenya kita harus juga hajar di hari yang sama. Saya bilang, ibu ini harus ada pembayaran lagi clearance. Berapa mbak? Ya 12 juta. Contoh, misalnya ada salah satu korban bilang, uang saya sudah habis mbak, gimana? Itu aja saya sampai harus pinjam ke saudara karena saya berharap paket itu segera datang ke saya. Jadi saya bisa bayarin langsung. Terus satu-satunya cara yang bisa bikin ibunya nafas dan dianya juga nggak menekan saya, akhirnya saya bilang ya udah besok aja boleh, kalau besok bisa ya bu pagi-pagi. Jadi nggak ditekan hari itu. Jadi kadang-kadang ada yang bilang oke, besok saya usahakan, atau kadang-kadang ada yang langsung mau bayar kalau uangnya masih ada. Jadi selama korban masih membayar, selama itu juga kita harus berikan bill selanjutnya sampai ratusan juta. Dari satu korban itu mereka harus habis. Bahkan kadang-kadang mereka bisa ngejual motor, rumah. Mister ada satu korban yang sampai sekarang kalau ingat ada rasa bersalah yang gede banget di sini. Jadi dia nggak pernah marah, dia nggak pernah bicara suara ngebentak. Dia habis satu rumah, dia bilang sama saya, mbak, rumah saya udah kejual semua untuk paket ini, kenapa nggak datang? Saya udah didatengin pihak bank, sudah libet hutang banyak, kenapa paketnya nggak datang mbak? Gitu. Aku dalam hati bicara, kenapa kamu nggak bilang stop? Maksudnya kenapa kamu nggak marahin aku, maki aku biar aku stop telepon kamu? Karena kamu udah bayar sampai bill terakhir itu dia 300 juta mister. 300 juta dia bayar. Jual rumah, dia bilang saya udah gak tahu lagi mau tinggal sama siapa, saya cuma punya anak sama saya. Jadi sampai tidur di ruko kata dia. Karena udah pinjam sama bank, pinjam keluarga, pinjam sampai 300. Sampai begitu ya. Iya, sampai rumahnya dijual. Dia bilang, mbak ini terakhir kan, kalau ini udah saya lunasin kamu kirimkan. Itu sampai bill ke 9 kalau nggak salah. Tetap. Iya, tapi akhirnya pas ke bill 10 dia bilang, mbak saya nggak punya apa-apa lagi. Maksudnya kita kenapa nggak bilang dari kemarin? Coba nggak bisa kita ungkapin. Jadi kadang-kadang tuh aku menghambat merekanya gini.
oh ibu mau jual dulu ya, jadi nanti ya bayarnya. Padahal dia nggak bilang itu. Agar itu orang stop neken saya, terus kita harus punya alasan supaya dia berhenti menyuruh saya untuk ngasih bil lagi ke orang itu. Ngerti kan, Mister? Luar biasa. Nah, tapi pada akhirnya dia bilang, Mbak, dikirimkan besok. Iya Bu, dikirim. Ternyata kita nggak kirim juga. Pada endingnya saya bilang sama dia, udah kamu urusin aja, aku nggak mau lagi mintain dia karena udah berlawanan sama hati nurani. Terus dia bilang, ya sudah kalau kamu nggak mau, nanti biar saya cari cara lain. Akhirnya paket selesai karena dia sudah bilang tidak punya uang lagi. Tiba-tiba minggu selanjutnya dia suruh saya kasih bil baru dengan korban yang sama, karena korban itu masih percaya dengan saya, Mister. Jadi dia bilang kalau saya mau datang ke Indonesia, saya mau ambil paketnya sendiri. Jadi nanti saya ketangkep nih sama pihak imigrasi. Nanti kamu bilang buat tebus saya karena saya di kantor imigrasi ketangkep karena lagi COVID gitu kan pada saat itu, bilang aja saya ketangkep. Gitu. Kasih lagi bil baru 7 juta. Dia tuh sampai, Mbak beneran itu misternya udah datang? Iya datang Bu. Enggak, kemarin soalnya paket saya enggak nyampe-nyampe, saya habis 350 juta. Jadi suara saya harus dibeda-bedakan. Jadi enggak seperti customer service yang kemarin yang habis paket. Akhirnya ditutup lah apa gitu biar suaranya beda dari yang kemarin. Akhirnya saya bilang, enggak Bu, ini misternya tertangkap di kantor imigrasi. Jadi harus tebus berapa? 8 juta. Aduh gimana ya, nanti ya saya kabari lagi. Disitulah kadang-kadang kita mau SMS dia gitu, stop, udah nggak usah bayar, ini bohong. Cuma karena kita juga ditekan di sana, diliatin saat call, dia tahu bahasa Indonesia biar sedikit, dia tahu ekspresi kita, akhirnya aku nggak bisa melakukan apa. Padahal sudah banyak korban yang kadang-kadang orang itu bekerja di panti asuhan, panti asuhan, atau orang itu bekerja di rumah yatim piatu. Wanita tersebut yang diambil itu wanita-wanita tua yang bukan umurnya 40 ke bawah, enggak, 40 ke atas, janda tua atau wanita-wanita yang umurnya 40 tapi masih bekerja di rumah sakit, di panti asuhan, seperti itu, jualan atau apa. Terus data-data ini siapa yang cari dan dapat dari mana? Tuh data-data ini, data korban ini. Data korban mereka cari sendiri, Mister. Jadi tugas aku cuma Gimana? call. Cari di mana? Dia cari lewat Facebook. Pada tahun 2019 itu nggak ada TikTok, nggak ada apapun, cuma Facebook. Dia ambil dari Facebook, dia coba kenalan, dia add, karena pada saat 2019 Facebook easily untuk add someone. Jadi satu orang ganteng, contoh, terus nipuin beberapa perempuan ini. No, dia ambil Jadi, foto iya. orang Amerika, Ya oke. copyright, Terus dibohongin. Jadi Saya kaya, saya gitu, nanti aku bantu kamu, aku transfer gitu, aku kirim duit. dia bilang seperti saya pilot, saya istrinya sudah meninggal, anak saya 1, saya mau usaha di Indonesia, saya punya uang pensiun, nanti saya sudah selesai pekerjaan saya pingin nikah dengan kamu, tinggal di Indonesia dan buat usaha. Jadi saya mau kirim, mereka jadi fall in love. Bagaimana caranya mereka bisa membuat wanita ini tergila-gila, cinta mati dan percaya dalam waktu 1 minggu. Luar biasa. Jadi setiap menit sebelum pekerjaan diberikan ke saya, 90% kerjaan mereka psikologikal dan karena setiap wanita yang kesepian butuh time, butuh perhatian, dan mereka kasih itu semua. Time, perhatian, lalu mereka iming-imingi
kita bertanggung jawab, kita akan berikan kamu segalanya. Jadi not only love, tapi perhatian, kasih sayang, Betul. waktu, anytime you wanna chat me, I will reply Selalu you. available. Yeah, fast respon. Dimana kalau korbannya coba untuk video call, yang saya tahu dia akan matikan lampu, lalu diangkat video callnya. Tapi dia bilang, baby sorry ini signal. Jadi dibikin gelap. Jadi nanti dimatikan. Setelah itu nanti telepon lagi, kemana suaranya, mukanya nggak ada. Iya signal, soalnya saya lagi penerbangan atau saya lagi di dalam kantor atau saya sedang di pertambangan minyak gitu, seperti itu. Kadang dia mengaku oil dan gas bekerjanya. Jadi dalam satu orang itu dia punya banyak akun. Ada yang khusus oil dan gas, ada korbannya pilot, ada military. Dia punya banyak akun. Gitu. Dan organisasi ini internasional. Internasional. Dia punya lingkaran. Jadi orang Nigeria yang ini yang kenalin Nigeria atau dari mana? Afrika? Nigeria. Jadi Nigeria itu sampai di Indonesia, mungkin Filipina, Malaysia juga, atau gimana? Banyak di India. Sometimes kita dapat pekerjaan dari mereka yang di India. Jadi mereka ngeling satu dunia. Luar biasa. Aku bekerja itu 2019 ya, sudah lama. Dan sudah berhenti lama juga. Jadi mereka itu ngeling. Jadi kalau satu orang berhasil mendapatkan contoh pacarku ini misalnya dapat temannya sudah kirim kerjaan. Kerjaan itu nggak only pacarku yang punya, tapi dia ambil kerjaan dari teman itu send, karena nggak semua orang bisa punya wanita Indonesia. Jadi siapapun yang punya wanita Indonesia, dia send kerjaan, dia hanya merayu-rayunya aja. Jadi nanti dalam satu hari kita bisa dapat pekerjaan 30 orang satu hari. So that's why kita punya uang banyak, karena dapat komisi dari sana. Komisi aku waktu itu lumayan 10% dari setiap bill yang goal. Misalnya satu hari kita punya 5 bill, ya totalnya aja 5 bill. Dari 7 juta dapat 10, dari 25 juta dapat 10. Jadi satu hari itu aku bisa megang puluhan juta. Satu bulan gaji, oh my God. Nah, kayak mungkin 100 juta. Jadi udah happy kalau dapat uangnya. Waktu happy. itu, iya. Cuma bertengkar sama hati. Efek sampingnya. Gitu, ya. Jadi dari 21 ini udah COVID-nya habis, udah stop kerja. Iya, 2022 sudah stop bekerja. Jadi justru pada saat COVID itu 2019. Right? COVID pertama. Orang sedang susah, kita sedang banyak uang sebenarnya. Cuma enggak ada yang perlu dibanggain dari itu sebenarnya. Akhirnya 2022 aku memutuskan untuk tidak, kebetulan dianya pulang ke negaranya. Dia pulang ke negaranya, sudah dapat 3 rumah. Dia sudah bawa uang banyak dari negaraku. Dia sudah tipu orang banyak. Aku juga tertipu di endingnya. Iya, karena pada saat dia minta aku bekerja sama, dia mengiming-imingi bahwa kita nanti nikah. Aku buat rumah di sana buat kamu. Jadi pada saat itu kan sama suami karena sudah bertengkar. Sudah, iya. Ya, karena dia tadinya kan bekerja itu untuk melunasi hutang-hutang suami. Setelah sudah lunas hutang-hutang suami, lalu aku berpikir sudah, aku tidak mau lagi. Aku bahagia dengan ini karena uangnya banyak. Of course. Ya. Akhirnya berhubunganlah dengan dia. Tapi bukan yang stay together, enggak. Jadi 2 minggu bersama dia, 2 minggu pulang. Nah, akhirnya sudah separate sama suami, stay sama dia. Dia mengiming-imingi kita agar bertahan lama untuk bekerja, menghasilkan untuk mereka. Aku sedang buat rumah, nanti kita
pulang ke sana, kita tinggal, kita nikah gitu. Ya, bukan cuma korbannya yang tertipu, yang 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 tertipu juga. yang bucin. Yang bucin. Aku juga bucin yang mengerjakan itu, karena dia menipu kita juga ternyata dengan iming-iming cinta. Cuma bedanya kalau korbannya itu nggak ada sosoknya, nggak pernah dapat uangnya, justru ditipu uangnya. Kalau kita sudah hancur semuanya, sudah sosoknya ada, sudah kita dihancurkan fisik, hati, kepercayaan, jadinya trauma. Pada saat dia pulang, dia don't care anymore. Dan dia bilang, saya mau pulang dulu, saya mau lihat rumah kita, karena baru selesai, baru finish di make rumah. Besar itu, mister. Kita buat 3 rumah, yang 3 rumah itu uang itu dari Indonesia semua. 1 rumah dia buat kontrak rent di sana dengan 14 kamar. Oh, wow. 1 rumah dia buat dia dan keluarganya, ibunya, itu besar, 8 kamar. 1 rumah yang tadinya dijanjikan buat kita, diiming-iming buat aku 4 kamar tapi besar rumahnya. Ya happy dong. Ya pikir oh ya udah, ya apa nanti aku ceraikan suamiku, setelah itu ikut. Hidup saya berubah. Jadi happy selamanya. Ternyata pas dia sudah pulang ke negaranya, nggak ada kontak, Hilang. cuma sesekali dia jadi nggak mau chatting, dia like nggak care lagi. Dan 2 minggu setelah dia pulang, dia janji 2 bulan saja karena mau Christmas. Pada saat itu dia bilang, aku mau ketemu keluarga, lihat rumah, lalu mau celebrate Christmas. I think like, okay, Februari kamu pulang lagi ya, pokoknya Valentine harus pulang lagi ya ke Indonesia. Iya, aku promise I will come back to you. After dia pulang ke sana, 2 minggu pulang ke sana, brodanya tell me like, Mila, my brother want to marry with African woman. Itu like, oh my god, aku trauma itu hampir 3 tahun. Astaga. Karena Dikerjain itu. dikerjain, karena segitu tulusnya, percayanya, takutnya, dan nurut gitu loh, mister. Apapun I do for you. Even one day ada dangers, nggak tahu kalau ada orang dari kantor imigrasi cek untuk WNA. Interpol, internasional. Benar kamu sendiri pak, sudah Sampai dia dibelain gitu. sampai dibelain. One day ada 1 hari juga aku sedang tidak di apartemen, sedang pulang, dia didatangi imigrasi tahu dari security, mereka ditangkap semua, dipukulin, ditangkap. Nah, dia telepon, saya di kantor imigrasi. Aku kaget lah, kenapa? Kayak ada someone yang report. Terus gimana? Itu ketahuan nggak? Karena kan takut. Of course. Don't worry, itu udah di-keep di bawah tempat tidur. Itu mister, di rumah, di unit apartemen yang kita stay together. Yeah. Kita stay itu 4 orang. Iya. Rusak semua sama imigrasi, dikeluarin, diacak-acak. You know, my clothes, Everything. Tapi lakinya itu laptop dan laptop kerja dan telepon untuk kerja dia taruh di bawah tempat tidur, jadi Masih di nggak situ? ketahuan. Iya, jadi mereka cuma cari bukti tapi mereka nggak dapat buktinya, hanya mereka acak-acak baju kita, sepatu apa, diambil-ambilin lah, semua, anything diambil-ambilin. I think like, lalu manajemen apartemen call me karena kan pakai ID aku. Jadi, Bu, ini ya ternyata kamu ada orang Afrika ya, ditutup-tutupin ya. Iya itu teman, aku bilang gitu. Kamu datang ke sini kuncinya diambil sama orang imigrasi katanya. Oh ya udah, aku ke kantor imigrasi.
Sampai aku dibilangin, kamu membantu orang Nigeria, sekali lagi kamu begini, kamu kena, jangan dibantuin. Karena aku bilang, aku nggak tahu memangnya kenapa Pak, dia nggak bagus pekerjaannya. Sudahi, pokoknya awas Cukup ya, lah. cukup. Ini kunci saya kasih. Tapi kalau sampai 2 kali tangkap, masih nama kamu rentalin apartemen atas ID kamu saya yang tangkap. Karena kamu melindungi warga Nigeria ini. Ya Pak, minta maaf karena aku mau ambil barang-barang, boleh minta kuncinya. Sekali lagi awas ya, pokoknya kayak aku diingat mukanya. Nama kamu tulis. Tadi ingat. Ya sudah, akhirnya aku sudah ambil. Pas aku buka itu rusak semua yang ada harganya mereka ambil acak-acak lah. Tapi aku bersyukurnya mereka nggak temuin itu laptop dan handphone segala macam. Kalau mereka temuin laptop dan handphone, Game over. aku kena Masuk penjara juga. masuk. Karena ID-nya ID KTP aku. Oh iya. Karena mereka nggak punya ID. Dan di apartemen itu mayority orang Nigeria itu nggak bisa rent house kecuali ID wanita Indonesia atau ID dari someone kayak dia dibayar pinjam ID, aku mau rent house like that. Karena setiap manajemen itu di apartemen akan minta ID, paspor, visa yang Of course. Sementara kalau yang tidak punya tidak bisa masuk. Biasanya mereka memanfaatkan kita orang, wanita Indonesia atau orang jual aqua, galon, gas, nanti dikasih uang. Yang penting pakai ID-nya mereka. Sementara kadang-kadang kita nggak tahu, ternyata dangerous. Gitu. Unbelievable. Sampai di waktu aku sudah selesai dengan dia, kayak karma datang. Jadi pada saat bekerja dengan mereka, aku buat rumah, aku ambil perumahan, renovasi. Aku berpikir Investasi. ini ada hasilnya dalam pekerjaan ini. Ternyata memang Tuhan Maha Adil. Apa yang sudah aku ambil dari orang banyak karena membantu orang tersebut, Tuhan ambil lagi setelahnya. Kenapa? What happened? Aku tertipu dengan developer. Ternyata rumah yang aku cicil sampai tahun-tahun jadi mimpi tadinya. Tanahnya ilegal. Akhirnya pada saat kita cek ke BPN, ini kenapa nggak ada biaya pajaknya Pak? Ya iya, orang nggak ada bangunannya, cuma tanah. Jadi kita nggak punya surat bangunannya, cuma tanah kosong. Lalu bertengkarlah dengan developer besar, Mister. Aku sampai didatangi Ambon 10 Ambon ke rumah untuk ngusir aku. Sementara aku lagi fight. Memang pada saat itu sengaja aku nggak bayar iurannya 3 bulan. Kan 3 bulan kalau nggak bayar keluar. Sampai kirim ke debt collector itu seperti ya itulah orang suruhan Ambon. suruhan. Jadi pada saat puasa sudah selesai sama orang Nigeria ya, itu udah nggak ada pekerjaan lagi. Tapi impactnya itu panjang. Pada saat puasa bulan Ramadan kita sedang berpuasa, 3 bulan penuh orang Ambon datang ke rumah dengan cara kayak mereka nggak marah-marah, cuma dia stay di rumah setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam di teras rumah ngepres supaya mau bayar nggak, kalau nggak bayar kamu keluar, kamu tanda tangan surat ini loh. Saya bilang kalau saya nggak menemukan kebenaran atas surat bangunan rumah ini, saya nggak mau tanda tangan, saya nggak mau keluar, karena kan harus dapat tanda tangan baru kita bisa keluar kan. Itu keras, kita fighting. Ya udah, kalau ibu nggak mau bayar kita tidur di sini, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Kita dipres dengan
ditekan dengan cara seperti itu. Memang tidak marah-marah, tapi malu dengan tetangga semua karena ada 10 orang tidur di situ. Mereka tahu kalau itu orang developer. Orang developer itu juga bicara dengan security. Akhirnya kesebarlah bahwa kita begini begitu. Padahal poinnya saya mau tahu ini rumahnya jelas atau enggak, karena saya sudah bangun, sudah renov. Kalian kan cuma punya tanah dan bangunan yang belum jadi. Kalau perumahan kan kita buat dapur sendiri. Sementara itu rumah sudah jadi, sudah bagus. Mereka bilang, ya kalau ibu nggak mau bayar, ibu keluar. Sampai one day, mungkin karena akunya nggak mau keluar, merekanya juga kesel, dari developer juga kesel. Mereka angkut barang-barangku, hujan-hujanan dikeluarin sama Mister. Aku diam aja, terserah, aku nggak mau keluar. Kamu keluarin barang-barang, aku stay di sini. Aku cuma pengen bukti bahwa ini rumah nggak ilegal, karena aku capek ngumpulin uang bertahun-tahun, pikir gitu. Kamu kasih tahu buktinya, mana sertifikatnya bahwa ada ada keterangan bangunannya, ada tanahnya, memang atas developer karena belum lunas pada saat itu, tidak apa-apa. Cuma aku mau tahu bahwa ini tanahnya nggak ilegal. Mereka tetap kayak berkelit. Apa kamu bayar dulu? Oke, saya bayar, tapi kamu kasih tahu dulu suratnya. Jadi kita bentrok. Akhirnya dikeluarin semua barang-barang, kita lagi berpuasa, sampai lupa anak-anak sedang puasa, barang-barang dikeluarin. Aku sudah nangis, nggak tahu gimana caranya. Ini manusia atau bukan? Akhirnya flashback, oh iya, dulu aku juga bukan manusia kan, karena pernah ada satu orang itu yang aku ingat, dia ikhlas, dia nggak marah, tapi dia bilang saya tidur sampai di ruko. Oh ini kali karmanya. Padahal tahu dia jual rumah, dia dengan anaknya juga kesusahan. Akhirnya aku dibalas kesusahan yang sama. Cuma bedanya kita masih di rumah, kalau mereka udah nggak punya rumah. Akhirnya flashback, tadinya bersikeras untuk nggak mau. Akhirnya aku ngalah. Oke, aku keluar. Karena dipikir lagi, mamaku sampai nangis karena mamaku punya sakit jantung kan pada saat itu, ada di situ. Aku sampai gemeteran, gimana ini? Jangan bikin mamaku sakit. Kalian ambil aja, maksudnya angkutin barangnya, tapi nggak usah bikin orang tua aku sakit. Minta maaf ya Bu, ini cuma tugas, mereka bilang gitu. Akhirnya pas aku flashback, aku tenangin mamaku, Ma, nggak apa-apa, kita keluar aja ya, nanti beli lagi. Tapi kamu gimana, udah capek-capek, kamu udah kerja itu rumahnya gimana? Udah nggak apa-apa, kita keluar aja, kita kontrak lagi. Akhirnya aku keluar dengan mama aku. Baru sampai di rumah baru aku bilang, Mah, itu uangnya juga nggak halal, aku buatnya nggak halal, jadi ikhlasin ya. Tadinya mamaku nggak ikhlas, anakku udah kerja capek gitu. Tapi pelan-pelan aku kasih tahu anakku, aku kasih tahu mamaku, mama cari uangnya nggak halal, aku cari uangnya nggak halal. Cuma mamaku nggak tahu pekerjaannya apa sampai detik ini. Jadi aku cuma bilang sama anak, udah nggak apa-apa, kita nanti beli rumah lagi, itu uangnya dari uang haram. Jadi dari situlah banyak lagi aku ketipu, motor hilang, diambil lagi. Karmanya itu. Apa yang aku beli dari uang tersebut itu hilang juga, total hilang. Memang pada saat bekerja kemarin di pagi aku dapat uang banyak, aku bisa call orang banyak. Di malam aku selalu berdoa, ya Tuhan lindungi aku, lindunginya jangan sampai ketahuan keluarga, ketangkep karena malu, jangan sampai ada yang tahu gitu aku pekerjaannya kayak gini. Aku sampai bilang, ya Allah lindungi, kalau sampai ketahuan sama keluarga aku bekerja begini, aku lompat dari balkon, gitu.
jangan bikin aku ketangkep dengan polisi atau imigrasi. Aku bilang, aku nggak mau keluarga aku tahu. Jadi pada saat aku dapat karmanya tahun-tahun apa ketipu lagi, aku terima. Mungkin Allah ngelindunginya dari ini. Kalau aku nggak dapat karma ketipu hilang, mungkin aku ketangkep. Cuma 2 kan karmanya. Kalau nggak ketangkep, kalau nggak hilang lagi apa yang didapat. Betul. Akhirnya mungkin karena Tuhan Maha Sayang, akhirnya lebih baik dihilangin lagi aja yang Hanggus saja. ya. Itu emang doiku. Daripada keselamatan aku pada saat itu, nama baik keluarga malu. Itu akhirnya. Oh my god, gila. Akhirnya dari situlah aku sampai bilang ya udah nggak apa-apa. Akhirnya pindah, coba ngontrak lagi. Semua barang yang aku beli dari Masih pakai duit dia uang itu, aku jualin dan aku kasih pada sama orang-orang. Jadi good. sebagian aku jual, sebagian aku kasih dan sebagian rusak. Astagfirullah. Sampai Nggak tahu, pokoknya itu jawaban dari doa mungkin. Ya udah kan. ada yang sayang sama Mila. Kan kamu mintanya dilindungi diri kamu supaya diri kamu nggak kenapa-napa, ya udah harta kamu aja yang diambil lagi gitu. Nah, kenapa aku bisa secinta itu dengan dia? One day aku pernah lihat dia, padahal ini perbuatan salah, harusnya kita bisa bilang stop gitu. Iya. Cuma one day aku nemu dia kayak ada buah juju, namanya juju. Tahu. Juju itu buah kayak Afrika ya kan, biasa mereka buah Dia juju. gunakan black magic, pakai Mister bisa searching sendiri. Jadi di sana adatnya ada buah juju atau apa gitu, dia taruh di pojok kamar. Nanti terus di setiap malam itu dia ada ritual bicara bahasanya dia, lalu dia tepuk-tepuk bedak di balkon, tepuk-tepuk tapi kom kayak gitu, tapi malam itu suaranya kadang berisik, kadang aku bilang nanti ada tetangga yang dengar, lihat kamu, nanti kamu ketangkep, kan ada aku takut. Ya pokoknya dia bilang juga gini, kamu nanti tanggal misalnya gini, dalam 1 bulan dia ada 2 kali bilang kamu pulang ya, soalnya saya mau berdoa, mau ibadah, bahasanya begitu. Nanti pasti ada juju yang baru lagi ditaruh di pojokan kamar. Jadi dia main kayak itu, kayak black magic, kayak voodoo itu. Tapi dia pakai juju, jadi dia kayak itu paling ampuh katanya di Afrika. Jadi dia kayak bicara something, misalnya saya mau kaya, saya mau uang banyak, saya mau kaya raya, itu akan Dikasih diturutin. sama hantu-hantu mereka itu. Karena pernah one day pas aku sudah jadi pada saat dia pulang ke negaranya, dia tetap paksa aku buat tetap call, walaupun aku di negaraku aku sudah menikah dengan orang lain, kamu harus tetap call. Aku bilang nggak mau, ngapain aku ngasilin uang. Mungkin udah kayak fake lagi sama Mila. Ya, jadi pada saat itu sudah kecewa, sudah marah, sudah patah hati. Akhirnya Mila stop karena sudah menikah. Buat apa saya bikin kamu kaya? Yang enjoy kamu sama istri kamu di sana. Right, pikir kan? Kamu bilang itu rumah buat saya. Ternyata kamu nikahin orang lain yang nikmatin. Sementara saya yang nemenin kamu. Dari kamu gak punya apa-apa itu. Gitu. Akhirnya saya nggak mau. One day di malam aku bilang gak mau. Ada mimpi. Ini percaya atau nggak percaya, tapi nggak pernah saya nggak pernah lihat hantu itu di Indonesia, karena kita tahu hantu Indonesia kayak gimana. Ya, Jadi tuyul atau jadi dia kayak merah,
botak, dia bertanduk, Mister. Terus giginya tuh panjang tapi air liurnya keluar merah gitu. Terus dia kayak apa namanya tuh? Kita lagi tidur dia nganga kayak mau makan Mila di situ. Nah, karena pikir, oh, ada apa nih kok ada setan gini? Apa ini namanya? Jadi pikir gini, apa ini yang namanya Juju itu? Maksudnya dia juga masukin ke saya, ke aku untuk itu apa namanya biar nurut, Betul. biar nggak berontak karena memang di awal pacaran lalu Memang berontak setuju gitu. selalu nggak mau kalau sudah dia udah bayar bil 1, kenapa kamu minta lagi, itu uang banyak di Indonesia. Jadi dia kayak kamu kayaknya orangnya berontak gitu karena nggak sinkron dengan hati kecil. Jadi nggak mau kasihan dia udah ibu-ibu. Dia juga tadi curhat sama aku, dia bilang nggak punya uang, dia pinjam uang ini nggak mau udah gitu. Jadi bertengkar terus. Tapi memang berapa tahun ke depan setelah udah 1 tahun atau 2 tahun jadi lebih happy. Tadinya kan bertengkar gini dengan hati, tapi akhirnya pas sudah 2 tahun aku jadi happy, jadi enjoy, nikmatin. Tapi di malam pasti nangis. Setiap malam entah mau Juju. tidur. Itu efek juju sehari kalau malam lepas gitu. Iya Bisa kayaknya. Jadi setiap malam yang bicara kayak Tuhan gitu. Ini salah. Kenapa kamu lanjut gitu? Kan kamu tadinya poinnya mau join bekerja dengan dia, mau bantu utang suamimu. Pada saat itu. Iya, pada saat itu saya berjanji gitu. Ya Tuhan, ini cuma buat sampai lunas hutang suami, saya mau stop aja. Gak mau lanjut lagi. Tapi ternyata menikmati keenakan. Jadi setiap pagi kita kayak orang yang gak punya hati, call sebanyak-banyaknya dapat uang, setiap malam selalu menangis. Begitu terus. Jadi permainan batin tuh di malam. Sholat, tahajud, aku mau stop. Selalu berdoanya gitu. Tolong bantu aku, berikan aku pekerjaan lain supaya aku stop. Itu terus doanya. Ya akhirnya dikasih stop dengan kesakitan. Memang kalau nggak ditinggalin, kalau nggak dikecewain, mungkin lanjut sampai detik ini. Tapi karena Tuhan Maha tahu, Mila juga udah ngeluh nggak mau lagi. Nah belum lama 1 tahun sebelumnya temannya ada call Mila yang temannya awalnya kerja bestinya awalnya. akhirnya bilang gini, Mila kita mau kembali lagi ke Indonesia. Siapa? Ini kekasihmu katanya mau balik lagi ke Indonesia. Buat apa? Kan dia udah punya istri. Enggak, kita mau cari uang lagi di Indonesia. Cari aja uang sendiri, nggak usah kontak aku lagi. Udah nggak care lagi, udah nggak ingat lagi, sudah lupa malah. Itu Mila traumanya sampai 3 tahun, Mister. Trauma, nangis kayak orang mau makan bingung, mau keluar rumah bingung, mengurung diri. Ya, karena kecewa terus. Akhirnya kayak ditampar Tuhan, nih, kamu sadar dia tuh nggak sebaik yang kamu pikir, nggak secinta yang kamu pikir. Akhirnya kecewa, mengurung diri, trauma, nggak mau ketemu teman-teman, minder karena rumah habis, semua habis gitu. Akhirnya tapi sedikit-sedikit Mila perbaiki. Akhirnya Mila bicara lagi dengan developer. Mila bilang, ya udah kita jual aja, nanti kembalikan uang saya sedikit misalnya. Ya udah nggak apa-apa Mila. Akhirnya dari situ jalan udah mulai keluar lagi setelah kita bisa menerima semuanya. Tapi pada saat kita sedih, jatuh, nggak terima, nggak ikhlas, malah tertutup semua. Bahkan nggak ada lagi teman yang datang. Padahal dulu bila pas banyak uang siapapun datang, karena kita ngeluarin uang kayak orang yang besok dapat uang lagi. Keluarga minta tolong, nggak usah minta tolong, aku kasih. Saking uang juga nggak, aku pikir nggak capek cari uangnya, gitu kan. Kita bantu sana sini, Mila sendiri.
Mila dapat uang dari orang lain, dari korban-korban seperti itu, kadang Mila sebarin di panti asuhan, dikembaliin lagi sama Mila. Cuma mungkin caranya salah. Cuma Mila pikir uangnya juga dapat dari situ gitu. Setiap ada apapun dari panti asuhan, dari yayasan yatim, Mila kasih sebanyak-banyaknya tadinya. Efeknya gimana? Nah, makanya yang Mila pikirkan positifnya adalah Tuhan lihat nih, setidaknya Mila dilindungi dari situnya gitu loh. Walaupun uangnya uang kayak gitu-gitu juga. Cuma akhirnya Mila bilang sama mereka juga kadang-kadang, sini aku mau ke panti asuhan, bagi uang kamu, semua kamu patungan semua, berapa terserah, pokoknya aku mau kasih ke panti asuhan. Setelah dapat efek banyak, tapi Mila masih dilindungi, maksudnya dari nggak sampai ketangkep atau apapun yang terburuk yang Mila takuti memang tidak sampai kejadian. Ya mungkin dari sifat Mila yang kemarin masih ada ngasih-ngasihnya, walaupun tuh duit nggak tahu duit apa, pokoknya setiap orang minta balance. Setiap orang minta tolong, Mil pinjam uang, nggak usah pinjam. Sini. Karena besok gua dapat uang lagi kok. Gitu. Easy banget kasih uang sama keluarin uang. Dari tadinya kalau belanja kita lihat harga, ini udah nggak masukin. Kasih ini, kasih mama sebanyak-banyaknya, kasih mama mertua sebanyak-banyaknya. Karena besok dapat lagi. Gitu. Nggak mikirin gaji sampai sebulan, enggak. Kembali lagi ke hidup yang kemarin. Jadi motornya diambil sama leasing, rumahnya bermasalah, sampai punya hutang lagi. Endingnya tadinya buat nyelesain hutang, melakukan pekerjaan itu, lebih parah. endingnya balik berhutang lagi. Jadi ini bukan hutang suami sekarang, ini hutang Mila. itu Mila, karena bermasalah kan. Karena kemarin fighting sama developer besar. Mila siapa? Mister kan sewa pengacara apa habis. Akhirnya udahlah, Kalau hancur sendiri. kalau hari ini posisinya udah kerja lagi dengan halal, udah biasa. Sudah biasa. Berapa tahun? Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun. Sudah freelance lagi, jadi personal assistant, customer service, biasa lagi kayak. Seperti biasa. Jadi hidupnya padahal udah nggak gaya, udah gafo ya. Tapi lebih nyaman, lebih happy. Ya, lebih tenang di sini. Kalau situasinya maaf sama suami gimana? Sama anaknya aman atau masih belum? Sama suami karena pada saat itu Udah pisah udah. Suami taunya pada saat itu ya dia bermasalah. Oke. Dia dibantu ya itu Mister. Jadi pada saat Itu end di situ udah. Saya bekerja dengan orang asing untuk membantu dia nggak stop buat masalah, selalu. Oh, Jadi uangnya habis dimakan, uang setan dimakan jin. Ya udah. Jadi loophole-nya. Iya, nggak ada bentuk yang mobil gitu, sampai mobil aja kita nggak punya. Padahal udah niat mau beli mobil, kendaraan sudah ada 2-3, kita udah punya motor, rumah sudah cicil. Tapi pas punya kepikiran beli mobil, hancurlah itu semua. Jadi belum sampai punya beli mobil. That's a good sign. Siapa tahu mobilnya di kecelakaan atau di mana lebih parah lagi. Iya benar, mungkin Ya kan? itulah. Pokoknya hari ini sadar itu. Sadar. Masalah paling besar ikut sampai hari itu. Menurut Mila apa ya? Yang kan gue pernah salah. Yang salah yang paling besar itu. Tapi nyangkut sampai hari ini. Masalah yang paling besar yang masih nyangkut sampai saat ini yaitu tentang pekerjaan dan traumanya. Lebih ke emosional. Ya, jadi sekarang kalau ada yang mau dekatin, saya pikir, oh enggak lo bohong, enggak lo pasti bohongin gue gitu. Setiap ada yang mau dekatin, bilangnya, takutnya ditipu. Karena kayaknya setelah selesai sama dia, Mila dapat ganjaran, akhirnya ditipu juga online sama beberapa laki-laki, bilang cinta, bilang ini, bilang itu, bilang ini, nanti minta uang, dapat, akhirnya kembali lagi ke diri Mila. Cuma bedanya Mila Pokoknya udah tahu. Sadar. Tahu. Cuma Mila udah tahu, cuma tetap
terjebak dengan PDKT-nya sampai seminggu, sebulan, masih terjebak. Tapi pas ingat, ih kan lu tahu ini pekerjaannya kayak gini, Mila, lu bicara sendiri, bodoh juga ya. Tapi pada saat mereka minta uang, Mila langsung sadar, ini sama pekerjaan. Gitu. You pick the wrong one. Saya udah tahu gitu. Sudah berapa laki-laki, ada banyak yang mau deketin, mau coba deketin. Tapi endingnya scammer juga. Bila Astaga. ketemu dengan scammer lagi jatuhnya. Sudah dari situ udah trauma, nggak percaya lagi, terus takut, Jadi benar-benar kena semua kasus psikologikal itu. hancur, total hancur. Jadi kalau hari ini masih seperti itu. Sudah Atau udah coba. mulai apa itu? Iya. Kalau hari ini sebenarnya udah coba membuka diri. Kalau sebelumnya sampai ngurung diri, Mister, nggak mau keluar. Astaga. Sampai nggak mau keluar. Sampai. Setiap jalan ingat dia, nangis. Pokoknya kayak orang gila, cuma nggak gila. Setiap makan ingat lagi kejadian, lalu perlakuan Mila terhadap korban-korban gitu, nangis terus. Itu namanya bahasa Inggris namanya guilt. Saya nggak tahu bahasa Indonesia seperti apa. Itu guilty, merasanya salah itu. Ya, lebih Mungkin ke itu yang bikin Milanya ke trauma itu. trauma gitu, lebih menyalahi diri sendiri, bodoh banget, bego banget, gitu. Contoh, saya punya magic power. Saya sendiri dan tim GPS Media. How can I help you? Mila coba pengen punya pekerjaan yang normal kembali. Sampai detik ini Mila sudah bekerja cuma freelance. Sebelumnya Mila kerja di perkantoran easily. Sekarang impactnya kayak kalau melamar di sebuah perusahaan kayak nggak dipercaya kalau nah ini berpengalaman, Mister, maksudnya saya ini berpengalaman, saya ini pengalamannya lebih dari 5-7 tahun, tapi selalu mental. Setiap sudah diterima dari satu perusahaan, tiba-tiba di calling cancel dari itu semua. Jadi Mila pikir, kok sampai kerjaan aja nggak percaya ya, gitu. Sampai jadi nggak gampang lagi kayak dulu. Kalau dulu asal melamar kerja langsung dipanggil, ini enggak. Jadi benar-benar Energinya mungkin kita harus bersih-bersih dulu. kayaknya benar-benar nggak gampang gitu, Mister. Pernah nggak dengar forgive yourself? Pernah nggak dengar? Iya, Bahasa Indonesia apa itu? maafkan diri sendiri, Pernah dengar gak? berdamai dengan diri sendiri. Iya. Sebelum minta maaf dan berdamai diri sendiri, nothing is working. Iya. Nothing will ever work. You have to forgive yourself like a crazy person, like a psychopath. Forgive yourself first. Tarik nafas. Gua pernah salah namanya. Ya mau gak apa sih? Mau ya namanya juga hidup ini. Bukan sekolah, bukan university, bukan namanya hidup. Gak ada yang sebelum kita melahir dunia ini gak mungkin ada sekolah sebelumnya. Atau sebelum kita meninggal mau ke surga gak ada juga. Jadi kita mengalami hidup ini dengan salah, dengan baik, dengan jatuh, dengan pokoknya kita stand up again itu. Tarik nafas dan udah sadar ini. Maafin diri sendiri. Damai. Udah cukup. Kalau enggak gini tahunan-tahunan ke depan sampai jadi trauma besar. Nanti malam harus tidur pakai Xanax atau pakai obat atau apa. Iya, memang jadi efeknya susah tidur sekarang. Pasti. Jadi waktu mungkin doa, bukan cuma doa. Lihat diri dalam dan maafin dulu. I forgive myself. I forgive myself. Maafin diri sendiri. Itu satu. Biasanya prosesnya sedikit lama. Maafin diri sendiri lagi. Dan harus bangun percaya dengan diri sendiri lagi. Gak usah khawatir orang lain. Forgive yourself first.
Dan saat kamu udah terima dan damai, everything change. Traumanya udah mulai dikurangin, emosionalnya udah mulai dikurangin, tidurnya udah mulai lancar, kerjanya saya bantu. Paham gak? Itu matematikal. Saya hanya bilang terima kasih banyak ini. Ini waktu pertama terbuka. Ya, nggak pernah. Dan tiba-tiba kita terbuka sama semua ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, semoga dari hari ini masa depan kita cerah. Amin. Dan rubah semua pola pikir, pola hidup. Bukunya tutup, udah cukup. Saya sekarang punya buktikan. Pokoknya Mila jadi suaranya buat perempuan-perempuan di rumah, jangan cepat percaya dengan orang kita gak kenal online. Ya, betul. I want to open with everyone, ibu-ibu di rumah. Jangan cepat percaya sama siapa-siapa online. Emang ini dunia tipu-tipu guys, apalagi internetnya lebih parah lagi, apalagi dengan AI sekarang. Lebih parah lagi. Jadi suara ini saya I appreciate a lot. Oke? Pokoknya tarik nafas dulu. Awalnya Enak. takut sih. Udah enak ya kan? Awalnya takut dan ngeganjel. Jangan. Setelah itu- Sekarang gimana? Enak. Lebih enteng ya kan? Iya, karena udah dibuka. Terbuka. Sudah dibuka. Thank you so much once again. Thank you so much. Oke. Oke. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu next time. Thank you. Terima kasih.